Halo semua, selamat datang di channel ini, tempat kita bahas tuntas seputar kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup sehat dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Hari ini kita bakal kupas tuntas topik yang lagi marak di kalangan pecinta skincare, beauty enthusiast, bahkan para pemula yang baru kenal dunia perawatan diri. Topiknya adalah, bagaimana cara mencegah kecanduan treatment dan skincare berlebihan? Yap, bener banget. Banyak dari kita mungkin tanpa sadar terjebak dalam siklus coba-coba skincare baru, gonta-ganti treatment di klinik, atau ketergantungan pada prosedur kecantikan tertentu. Padahal semua yang berlebihan itu nggak baik, bahkan untuk perawatan diri sekalipun. Nah, jangan sampai niat awalnya mau merawat diri malah berubah jadi masalah baru. Kulit rusak, kantong bolong, bahkan gangguan psikologis. Makanya di video ini aku bakal bahas 5 cara efektif supaya kita nggak terjebak dalam kecanduan skincare treatment berlebihan. 1. Pahami batasan kebutuhan kulitmu sendiri. Masalah utama yang sering terjadi di kalangan pecinta skincare adalah tidak paham kebutuhan kulit sendiri. Banyak orang terjebak mindset, semua produk skincare yang viral harus dicoba, tanpa memahami kondisi kulit pribadi. Ini berbahaya, karena skincare bukan soal produk sebanyak-banyaknya, tapi soal kebutuhan spesifik kulitmu sendiri. Kondisi kulit setiap orang berbeda. Ada yang tipe berminyak, kering, kombinasi, sensitif, akne prone, bahkan ada yang kulitnya tahan banting. Kalau kamu nggak paham jenis kulitmu sendiri, potensi salah pakai produk makin besar. Bisa jadi kamu pakai moisturizer berat padahal kulitmu kombinasi berminyak, alhasil malah makin kusam, pori tersumbat, muncul jerawat. Atau kamu coba serum brightening berbahan aktif tinggi padahal barrier kulitmu rusak. Akhirnya malah iritasi parah. Selain itu, faktor usia juga mempengaruhi. Usia 20-an beda kebutuhan dengan 30-an apalagi 40-an. Di usia muda, fokus utamanya mestinya adalah hidrasi, proteksi sunscreen, basic gentle cleanser. Bukannya pakai retinol dosis tinggi atau peeling keras yang justru mempercepat penipisan lapisan pelindung kulit. Sayangnya, karena tren, banyak yang tergoda untuk paket lengkap 10 step skincare routine tanpa evaluasi. Padahal, produk itu mungkin gak cocok buat kondisi kulit kita. Contoh nih, tanda centang tebal remaja 16 tahun pakai retinol dosis tinggi karena ikut tren anti-aging. Padahal barrier kulitnya masih kuat, gak butuh itu. Akibatnya, malah iritasi. Tanda centang tebal kulit sensitif malah dipaksa pakai exfoliating toner tiap hari. Akhirnya muncul kemerahan kronis alias dermatitis iritan. Padahal yang dibutuhkan bisa saja cuma 3-4 step sederhana. Teman-teman, sebelum bicara soal skincare mahal, serum viral, atau treatment klinik ratusan ribu, ada hal penting banget yang sering orang lupa. Mengenali kebutuhan dasar kulitnya sendiri. Kenapa ini penting? Karena banyak banget kasus orang beli skincare karena ikut-ikutan, karena teman pakai, atau karena tergoda iklan. Padahal kulit mereka belum tentu sama. Supaya nggak terjebak kecanduan skincare dari awal, lakukan langkah-langkah ini. 1. Lakukan skin check basic. Kenali jenis kulit sendiri. Jangan beli skincare sebelum tahu tipe kulitmu. Tanda centang tebal kulit berminyak. Sering kilap di area T-zone? Pori-pori besar? Mudah berjerawat? Berarti kamu butuh oil control, bukan pelembab tebal. Tanda centang tebal kulit kering. Terasa kaku setelah cuci muka? Mengelupas di pipi? Butuh hidrasi tinggi? Hindari eksfolian keras. Tanda centang tebal kulit kombinasi. Berminyak di dahi hidung dagu, T-zone, tapi pipi kering? Berarti harus seimbang. Area tertentu perlu oil control, area lain butuh hidrasi. Tanda centang tebal kulit sensitif. Gampang merah, perih, gatal setelah pakai skincare tertentu? Butuh formula gentle. Hindari fragrances alkohol tinggi. Kalau salah kenali tipe kulit, skincare apapun bakal salah sasaran. Contoh, kulit kering tapi malah pakai serum oil control, bisa makin dehidrasi atau rusak barrier. 2. Tentukan prioritas. Apa kebutuhan kulitmu sekarang? Ini yang jarang dipikirkan. Kulit nggak bisa diperbaiki semua masalahnya sekaligus. Tanda centang tebal kalau masalah utama kusam,
Prioritaskan brightening. Tanda centang tebal kalau sering berminyak jerawatan, fokus ke oil controls anti-acne. Tanda centang tebal kalau barrier rusak, dehidrasi, gampang merah, utamakan hydration Soothing. Tanda centang tebal kalau sering outdoor, sunscreen antioksidan jadi wajib utama. Ingat, skincare solusi masalah spesifik. Bukan sekadar beli semua produk viral lalu dipakai barengan. 3. Jangan beli skincare karena FOMO. Ini jebakan paling sering terjadi. Tanda centang tebal, lihat serum glowing viral di TikTok, langsung check out. Tanda centang tebal, teman habis facial di klinik X, langsung ikut booking. Tanda centang tebal, influencer pakai peeling pad, langsung beli, padahal kulit belum tentu butuh peeling. Padahal, tanda centang tebal skincare bagus belum tentu cocok untuk semua jenis kulit. Tanda centang tebal produk viral belum tentu sesuai kebutuhan spesifik kulit kamu. Tanda centang tebal hype di media sosial seringkali nggak menyertakan efek sampingnya. Jadi, sebelum beli skincare karena tren, tanya dulu ke diri sendiri. Kulitku butuh ini nggak? Kalau jawabannya ragu, berarti belum tentu butuh. 4. Perhatikan reaksi kulit setelah pakai produk baru. Ini penting banget, tapi sering diabaikan. Setiap coba skincare baru, perhatikan perubahan kulit 3-7 hari pertama. Tanda centang tebal ada kemerahan? Tanda centang tebal muncul breakout di area yang biasanya nggak ada jerawat? Tanda centang tebal kulit terasa perih, gatal, atau panas setelah dipakai? Kalau ada gejala ini, stop pemakaian secepatnya. Karena itu tanda produk nggak cocok, atau kulit belum siap dengan kandungan aktif di dalamnya. Banyak orang maksa terus pakai karena, sayang udah beli, padahal kulit malah makin rusak. 5. Jangan latah, pahami kebutuhan kulit sendiri. Sayangnya di era medsos sekarang, banyak yang gampang latah. Tanda centang tebal teman pakai serum glowing viral, ikut beli. Tanda centang tebal beauty vlogger coba exfoliating pad baru, langsung check out. Tanda centang tebal influencer pamer hasil facial glowing, besok langsung booking ke klinik yang sama. Padahal, tanda centang tebal jenis kulitmu belum tentu sama. Tanda centang tebal kondisi barrier MU bisa beda. Tanda centang tebal masalah kulitmu belum tentu serupa. Kalau kamu paham kebutuhan kulitmu sendiri, kamu akan lebih bijak memilih skincare. Tanda centang tebal nggak gampang tergoda diskon. Tanda centang tebal nggak asal ikut tren TikTok. Tanda centang tebal nggak buang uang buat produk yang nggak perlu. Kesimpulannya, teman-teman. Tanda centang tebal lakukan skin check basic. Kenali tipe kulitmu dulu. Tanda centang tebal tentukan prioritas. Mau glowing? Oil control? Anti-aging? Tanda centang tebal hindari FOMO. Skincare viral belum tentu cocok buatmu. Tanda centang tebal perhatikan reaksi kulit tiap coba produk baru. Tanda centang tebal jangan latah lihat teman atau influencer. Fokus ke kebutuhan kulitmu sendiri. Karena kulit sehat bukan hasil coba-coba 10 produk viral. Tapi dari pemilihan skincare yang tepat sesuai kebutuhan real kulitmu. 2. Stop over treatment di klinik kecantikan. Banyak orang yang awalnya iseng treatment di klinik, lama-lama malah kecanduan. Facial tiap minggu. Peeling tiap 2 minggu. Laser setiap bulan. Bahkan ada yang rutin filler dan botox padahal belum ada indikasi jelas. Masalahnya, kulit kita punya waktu regenerasi alami. Kalau treatment terlalu sering, proses pemulihan ini terganggu. Bukannya sehat, kulit bisa makin tipis, kering, gampang luka, atau malah muncul flek yang lebih bandel. Efek samping ini kadang baru terasa setelah bertahun-tahun. Baru sadar saat kulit sudah rusak permanen. Kasus nyata. Banyak pasien usia 30-an yang kulitnya tampak lebih tua karena overtreatment sejak remaja. Ada juga yang muncul garis halus lebih cepat karena terlalu sering laser tanpa indikasi. Treatment klinik bukan hal buruk, tapi frekuensi dan jenisnya harus disesuaikan kebutuhan dan saran dokter. Nah teman-teman, sekarang kita bahas soal hal yang jarang diomongin secara jujur di media sosial. Overtreatment di klinik kecantikan. Sering banget aku dapet cerita dari followers. Dok, aku facial tiap minggu di klinik, tapi kok malah makin sensitif ya? Atau, aku udah laser 6 kali dalam 3 bulan,
Tapi kok kulitku malah tipis dan merah permanen? Nah, ini tanda bahaya banget. Jangan sampai kamu terjebak dalam lingkaran overtreatment. Berikut tips penting untuk mencegahnya. 1. Selalu konsultasi dokter, bukan hanya terapis atau sales klinik. Ingat, ya, terapis di klinik beda dengan dokter kulit, SPKK. Terapis tugasnya memang menjalankan treatment. Tapi soal diagnosa kondisi kulit, itu ranah dokter. Sayangnya, masih banyak klinik yang lebih mementingkan target penjualan daripada kebutuhan real kulit pasien. Tanda centang tebal, mereka nawarin paket 5x peeling tanpa cek kondisi barrier kamu. Tanda centang tebal mereka, push, kamu ambil paket laser glowing, padahal kulitmu lagi tipis habis breakout. Risikonya? Kulit makin rusak, iritasi menetap, trauma termal, bahkan permanen scarring. Jadi, wajib konsultasi dokter spesialis kulit. Minimal, tanya dokter di klinik tersebut. Jangan asal percaya terapis atau sales counter. Kalau nggak ada dokter di tempat itu, lebih baik pindah ke klinik yang ada supervisi medis resmi. 2. Batasi treatment berat maksimal 3-4 kali setahun. Tahu nggak? Treatment besar kayak chemical peeling medium deep, laser resurfacing, microdermabrasion, RF microneedling, HIFU, itu bukan perawatan yang boleh asal sering dilakukan. Kulit kamu perlu waktu buat recovery alami. Terlalu sering melukai kulit dari treatment berat. Tanda centang tebal barrier rusak. Tanda centang tebal kulit makin sensitif. Tanda centang tebal muncul dermatitis kontak kronis. Tanda centang tebal risiko hiperpigmentasi pasca inflamasi. Tanda centang tebal bahkan elastisitas kulit turun karena trauma berulang. Rekomendasi dermatologi umumnya. Tanda centang tebal treatment berat maksimal 3-4 kali setahun, alias 1x per 3 bulan. Tanda centang tebal sisanya cukup maintenance skincare di rumah. Cleansing, hidrasi, sunscreen. Contoh, kalau kamu sudah chemical peeling bulan ini, jangan langsung laser 2 minggu berikutnya. Kulitmu belum pulih. 3. Perhatikan efek jangka panjang. Jangan terkecoh hasil instan. Nah, ini kesalahan yang paling sering. Kita lihat hasil glowing instan habis treatment. Mukanya cerah, halus, kinclong. Padahal tahu nggak? Itu sebenarnya kulitmu baru, terluka, dan dipaksa beregenerasi cepat. Karena lapisan atas kulit, stratum corneum, habis dieksfoliate atau dibakar laser. Apa bahayanya? Tanda centang tebal kalau dipaksakan terlalu sering, kulit kehilangan pelindung alami. Skin barrier. Tanda centang tebal kelembapan alami, NMF, hilang, kulit makin kering, sensitif, gampang kemerahan. Tanda centang tebal bisa muncul flek baru karena reaksi post-inflammatory hyperpigmentation, PIH. Tanda centang tebal dalam jangka panjang, elastisitas berkurang, penuaan dini, bahkan telangiektasis, pembuluh darah kapiler pecah di permukaan kulit. Selalu pikir jangka panjang. Lebih baik hasil glowing alami 6 bulan stabil, daripada glowing instan 3 hari, lalu breakout 3 bulan. Tanya dokter. Tanda centang tebal efek samping jangka panjang treatment ini apa? Tanda centang tebal apakah cocok dengan tipe kulitku? Tanda centang tebal apakah barrierku cukup kuat buat treatment ini? Kalau nggak ada penjelasan lengkap, jangan ambil resiko. Jadi kuncinya teman-teman, tanda centang tebal jangan asal ambil paket treatment. Tanda centang tebal minimal 3 bulan jarak antar treatment berat. Tanda centang tebal selalu konsultasi ke dokter kulit, bukan sales klinik. Tanda centang tebal utamakan kesehatan jangka panjang kulit, bukan glowing palsu sesaat. Kulit sehat proses bertahap, perlahan, tapi awet. Bukan hasil instan yang bisa hilang atau bahkan merusak. Jangan pernah melakukan treatment hanya karena biar glowing ke acara besok, tanpa pertimbangan jangka panjang. 3. Jangan terkecoh iklan tren viral. Inilah jebakan paling umum di era media sosial. Produk viral wajib coba. Faktanya, banyak produk viral nggak cocok untuk semua kulit. Seringkali brand memanfaatkan influencer, TikTok, IG Reels untuk membentuk kesan, produk ini bikin glowing seketika. Padahal hasilnya bisa beda jauh tergantung kondisi kulit, riwayat perawatan, dan usia.
Bahkan beberapa influencer tidak benar-benar pakai produk yang mereka promosikan, ini hanya kerja sama iklan. Sayangnya, penonton nggak sadar dan langsung beli tanpa riset. Contoh klasik, serum exfoliating AHA viral di TikTok. Banyak remaja pakai tiap hari, padahal kulit remaja belum tentu butuh eksfoliation berat. Malah iritasi, kemerahan, muncul jerawat baru. Produk viral retinol juga banyak disalahgunakan tanpa edukasi soal purging atau efek iritasi awal. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin kita hilaf, yaitu godaan skincare viral di media sosial. Setiap buka TikTok atau Instagram, pasti ada tanda centang tebal serum baru yang katanya bikin glowing kilat. Tanda centang tebal peeling pad Korea yang ajaib dalam 7 hari. Tanda centang tebal sunscreen viral yang semua selebgram pakai. Tapi pertanyaannya, benarkah kulit kita butuh semua itu? Atau cuma FOMO, fear of missing out, karena takut ketinggalan tren? Nah, ini 4 tips penting biar kamu nggak terjebak kecanduan produk viral. 1. Riset kandungan aktif. Kenali bahan sebelum beli. Sebelum beli skincare apapun, pastikan kamu ngerti isi kandungan aktifnya. Contoh pertanyaan wajib sebelum checkout. Tanda centang tebal retinol? Apa fungsinya? Anti-aging. Tapi kalau kulit sensitif, bisa iritasi parah. Tanda centang tebal vitamin C? Untuk brightening. Tapi ada macam-macam jenis dan stabilitasnya. Cocok buat pagi hari dengan sunscreen. Tanda centang tebal niacinamide? Untuk perbaikan skin barrier dan flek ringan. Tapi dosis tinggi, 10% ke atas, kadang bikin breakout di kulit sensitif. Kalau kamu nggak paham apa isi bahan aktifnya, tahan dulu. Jangan beli hanya karena packaging lucu atau review rame. Produk mahal, viral, bahkan limited edition. Nggak ada gunanya kalau bahan aktifnya nggak cocok sama kebutuhan kulitmu. 2. Cari review dari dokter kulit terpercaya, bukan sekedar beauty vlogger. Satu hal yang harus kamu sadari. Banyak beauty vlogger di media sosial sebenarnya endorsement berbayar. Mereka bisa bilang, ini the best sunscreen seumur hidupku. Padahal baru dipakai 3 hari. Atau, serum ini bikin glowing dalam seminggu. Tapi mereka nggak tahu efek jangka panjangnya di kulit kombinasi atau sensitif. Jadi, tontonlah review dari Tanda Centang Tebal Dermatologis, SPKK, terpercaya di YouTube, TikTok. Tanda centang tebal atau dokter kulit yang edukatif dan jelas membahas kandungan efek sampingnya. Dokter akan jelaskan untuk siapa produk ini ideal. Efek jangka pendek jangka panjang. Risiko iritasi atau purging. Contoh, retinol 1%? Bagus, tapi pemula harus mulai 0025 dulu, bukan asal ikut-ikutan. 3. Fokus ke kebutuhan kulit sendiri, bukan kebutuhan tren. Ini nih akar dari kecanduan skincare. Kita mikir kulit kita butuh semua yang viral, padahal belum tentu. Tanya diri sendiri. Tanda centang tebal kulitku butuh brightening serum sekarang? Tanda centang tebal butuh exfoliating pad? Atau malah barrierku rusak perlu moisturizer tebal? Kalau kulitmu udah glowing, kenapa malah beli 3 serum brightening baru? Kalau barrier rusak, kenapa malah mikir mau peeling pad? Nggak semua produk tren cocok buat semua orang. Kulit kering? Belum tentu butuh serum oil control. Kulit berminyak? Mungkin nggak butuh heavy cream viral itu. Beli skincare, beli karena kebutuhan kulit real, bukan kebutuhan FOMO. 4. Hindari impulse buying. Biasakan tunggu 1 minggu sebelum beli. Inilah teknik sederhana tapi super efektif melawan kecanduan. Tanda centang tebal tunggu 7 hari sebelum beli produk viral. Kenapa 7 hari? Karena keinginan sesaat biasanya akan hilang kalau memang bukan kebutuhan real kulit. Tanda centang tebal kalau seminggu kemudian kamu masih merasa butuh, artinya memang kamu sudah riset dan yakin. Tanda centang tebal tapi kalau cuma ngikut hype, biasanya setelah 3-4 hari, kamu udah lupa soal produknya. Teknik ini bantu kamu. Tanda centang tebal hemat uang. Tanda centang tebal hindari penumpukan produk nggak terpakai di meja rias.
Tanda centang tebal: hindari kerusakan kulit karena coba-coba bahan aktif terlalu banyak sekaligus. Contoh, serum exfoliating AHA 30% viral? Kalau kulitmu baru recovery dari jerawat, skip. Tunggu barrier sehat dulu. Jadi teman-teman, tanda centang tebal pahami dulu kandungan aktif sebelum beli. Tanda centang tebal percayakan review dari dokter kulit, bukan cuma vlogger cantik. Tanda centang tebal fokus ke kebutuhan kulit, bukan tren. Tanda centang tebal: hindari beli dadakan, beri waktu 1 minggu untuk berpikir ulang. Kulit sehat bukan hasil dari 10 produk viral dipakai barengan. Tapi dari 1-2 produk tepat yang benar-benar dibutuhkan kulitmu. 4. Rawat pola pikir. Skincare bukan segalanya. Banyak yang berpikir, kalau nggak skincare lengkap tiap hari, muka bakal rusak. Ini pola pikir keliru. Padahal rahasia kulit sehat bukan cuma skincare. Makan bergizi, cukup tidur, olahraga teratur, kelola stres, justru ini yang paling pengaruh ke kulit. Bahkan dokter kulit bilang, skincare cuma membantu 20 hingga 30%. Sisanya faktor gaya hidup. Contoh, meski pakai serum terbaik, kalau tiap malam begadang, makan junk food, stres berat, kulit tetap kusam dan cepat menua. Mindset ini penting untuk cegah kecanduan skincare. Tanda centang tebal: kamu nggak harus pakai 10 step skincare. Tanda centang tebal: kamu nggak butuh sheet mask tiap hari. Tanda centang tebal: kamu nggak harus facial rutin kalau kulitmu baik-baik saja. Perbaiki pola pikir dengan cara prioritaskan gaya hidup sehat. Air putih cukup, tidur minimal 7 jam, olahraga rutin. Pakai skincare sederhana. Cleanser Moisturizer Sunscreen. Ingat, cantik itu dari dalam. Pikiran positif bikin wajah lebih berseri daripada serum mahal. Jangan bandingkan diri dengan filter media sosial. Banyak konten, before after, itu editan atau lighting setting. 5. Konsultasi profesional. Jangan diagnosis sendiri. Inilah kesalahan besar pecinta skincare. Diagnosis sendiri lewat Google, TikTok, YouTube. Contoh, muncul jerawat hormonal, malah diobati pakai salicylate acid setiap hari padahal masalahnya dari hormon. Atau ada flek hitam, malah pakai bleaching cream tanpa pengawasan dokter, alhasil malah terjadi hiperpigmentasi permanen. Masalah kulit kompleks, bisa karena genetik, hormonal, alergi, bahkan stres psikologis. Butuh analisis dokter spesialis kulit. Sayangnya, banyak yang merasa sayang bayar konsultasi dokter, lebih milih beli serum mahal tanpa diagnosis jelas. Teman-teman, salah satu penyebab kenapa banyak orang malah makin rusak kulitnya meskipun rutin skincarean atau treatment di klinik adalah karena salah diagnosis sejak awal. Ya, betul. Banyak yang merasa pakai serum A, toner B, peeling C, semua udah komplit. Tapi kok malah jerawat makin parah? Flek makin tebal? Kulit makin kering atau tipis? Jawabannya, karena dari awal kamu salah paham soal kondisi kulitmu sendiri. Makanya, di bagian ini aku mau kasih 4 tips penting agar kamu terhindar dari diagnosis kulit yang keliru. 1. Konsultasi dokter kulit minimal setahun sekali. Banyak orang kira, aku udah ngerti kulitku kok. Berminyak. Aku tahu ini jerawat hormonal. Padahal, tahu nggak? Kondisi kulit kita bisa berubah setiap tahun. Tanda centang tebal: faktor usia, hormon, stres, makanan, cuaca, semua mempengaruhi. Tanda centang tebal bisa jadi 2 tahun lalu kamu oily, sekarang udah kombinasi. Tanda centang tebal bisa jadi flek di pipi bukan sunspot, tapi tanda melasma hormonal. Makanya wajib konsultasi ke dokter kulit minimal 1x setahun. Tanda centang tebal: dokter bisa cek tekstur kulit, kelembapan, produksi minyak, elastisitas. Tanda centang tebal bisa kasih rekomendasi skincare treatment yang personal, bukan asal pakai tren. Tanda centang tebal bisa deteksi dini masalah kulit serius, rosacea, dermatitis, melasma, bahkan tanda kanker kulit. Ingat, skincare mahal pun sia-sia kalau diagnosis awalnya keliru. 2. Keluhan berat? Jangan tunda ke dokter. Sering banget aku dengar keluhan seperti ini. Tanda centang tebal, jerawatku udah 2 tahun gak kelar-kelar.
padahal udah ganti 10 serum. Tanda centang tebal, flekku makin parah tiap tahun, padahal rajin eksfoliating. Tanda centang tebal, bekas luka bakar kena krim malah makin hitam. Tahu nggak? Ini semua tanda wajib ke dokter kulit. Jangan tunda. Tanda centang tebal jerawat parah, nodul, kista, nggak bisa selesai hanya dengan skincare OTC, over the counter. Butuh antibiotik topikal obat minum khusus. Tanda centang tebal flek bandel bisa melasma dalam dermis, bukan cuma di epidermis. Perlu peeling khusus atau laser. Tanda centang tebal luka bakar butuh krim khusus steroid, bukan sekedar moisturizer biasa. Kalau kamu tunda, risikonya. Tanda centang tebal luka menetap, sulit hilang permanen. Tanda centang tebal jerawat parah jadi bopeng seumur hidup. Tanda centang tebal flek makin gelap, susah diatasi bahkan dengan laser. Jadi, kalau keluhan berat muncul, segera ke dokter, jangan eksperimen sendiri. 3. Jangan beli krim racikan online tanpa izin BPOM. Ini bahaya yang sayangnya masih sering terjadi di Indonesia. Tanda centang tebal beli krim racikan, glowing kilat, di marketplace atau IG. Tanda centang tebal dijual bebas, tanpa label jelas, tanpa BPOM, tanpa komposisi transparan. Risikonya? Tanda centang tebal krim mengandung steroid liar, bikin kulit putih instan, tapi rusak permanen dalam 6 bulan. Tanda centang tebal bisa ada merkuri, racun berat yang serap ke darah, memicu kerusakan ginjal. Tanda centang tebal ada juga hidroquinone dosis tinggi, bikin kulit belang, merah kebiruan kalau salah dosis. Kalau udah begini, dokter kulit pun sering angkat tangan. Kulit pasien kadang rusak seumur hidup. Tanda centang tebal selalu pastikan krim punya izin BPOM, label jelas, kandungan transparan. Tanda centang tebal jangan percaya testimoni, putih dalam seminggu, itu kode bahaya. 4. Dengan bantuan dokter, kamu tahu apa yang dibutuhkan kulitmu. Kelebihan konsultasi dokter dibanding tebak-tebakan sendiri atau ikut saran TikTok adalah tanda centang tebal kamu dapat analisa kulit akurat. Tanda centang tebal dikasih tahu bahan aktif mana yang sesuai. Retinol, azelaic acid, niacinamide, atau cukup basic skincare dulu? Tanda centang tebal dapat urutan skincare yang benar. Cleanser, toner, serum, moisturizer, sunscreen. Banyak kasus pasien over skincare karena nggak ada guidance dokter. Tanda centang tebal layering 5 serum aktif sekaligus. Akhirnya breakout parah. Tanda centang tebal salah paham sunscreen. Pakai di malam hari karena ikutan tren TikTok. Dengan dokter. Tanda centang tebal kamu tahu skincare apa yang penting. Mana yang cuma gimmick. Tanda centang tebal fokus ke hasil jangka panjang, bukan glowing palsu 3 hari. Jadi teman-teman, tanda centang tebal minimal setahun sekali konsultasi dokter kulit. Tanda centang tebal keluhan berat, jerawat batu, flek membandel, luka? Jangan tunda ke dokter. Tanda centang tebal jangan beli krim racikan tanpa BPOM. Bahaya jangka panjang besar banget. Tanda centang tebal dengan dokter, kamu tahu skincare mana yang benar-benar dibutuhkan kulitmu. Kulit sehat hasil ilmu, bukan hasil tebak-tebakan atau ikut tren sesaat. Nah, itu dia 5 cara penting untuk mencegah kecanduan skincare dan treatment berlebihan. Ingat ya, merawat diri itu penting. Tapi jangan sampai niat baik ini berubah jadi obsesi yang malah merusak kulit, mental, bahkan dompet kita sendiri. Kurangi impulse buying. Jangan tergiur tren instan, dan yang paling utama, sayangi kulitmu sesuai kebutuhannya, bukan sesuai iklan. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar. Kamu pernah nggak ngerasa kecanduan skincare atau treatment tertentu? Cerita yuk. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay healthy, stay glowing, stay mindful. Bye-bye.